Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ade Nur Rohim selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Siswa, serta teman-teman kelas A yang kami banggakan. Perkenankanlah kami kelompok 1 pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi mengenai tata kelola dan kelembagaan wakaf. Sebelumnya perkenalkan, saya Nabila Nurjihan dengan NIM 036. Saya Marcela Nasmatulail dengan NIM 034. Saya Sagita Febi Wulandari dengan NIM 039. Boleh di next. Latar belakang. Wakaf memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan, khususnya dengan meningkatkan dimensi sosial dan ekonomi. Namun, pengelolaan wakaf rata-rata belum mampu berjalan secara produktif, sehingga peran pengembangannya masih belum optimal. Hal ini disebabkan belum maksimalnya inovasi dan tata kelola wakaf. Selain sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wakaf juga merupakan salah satu instrumen kesejahteraan bagi umat Islam. Di lain hal pun, objek wakaf juga terus mengalami perkembangan hingga saat ini. Wakaf sendiri merupakan sarana paling efektif untuk mengangkat nilai-nilai kemasyarakatan dalam mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Dengan demikian, tata kelola dan kelembagaan wakaf harus mampu berjalan dengan baik agar mampu memaksimalkan wakaf di Indonesia. Regulasi wakaf di Indonesia. Peraturan perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Tetapi masih sederhana, belum cukup memadai dari sisi kandungan peraturannya. Jenis peraturannya dan aspek legalitasnya belum ada yang setingkat dengan undang-undang. Namun setelah ada reformasi bergulir, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menjadi undang-undang pertama yang secara khusus mengatur soal wakaf. Perundang-undangan wakaf di Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Undang-undang ini berisi tentang unsur-unsur dalam perbuatan menyerahkan sebagian harta benda, jenis harta benda wakaf, penjelasan tentang harta tidak bergerak, benda yang tidak habis dikonsumsi, wakaf uang, bentuk-bentuk nazir, syarat menjadi nazir, tugas nazir, amanat pembentukan BWI, tertib administrasi perwakafan, diantaranya ini mengenai ikrar wakaf dan akta ikrar wakaf, pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf, dan sebagainya. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Ketentuan perubahan status harta benda wakaf, isinya yaitu tentang rincian tentang tata cara pembuatan akta ikrar wakaf, dan penjabat pembuat akta ikrar wakaf atau PPAIW, tata cara pendaftaran harta benda wakaf, baik harta benda wakaf tidak bergerak maupun yang bergerak. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang tata cara perwakafan benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang administrasi pendaftaran wakaf uang. Peraturan BWI Nomor 2 Tahun 2010 tentang tata cara pendaftaran nazir wakaf uang, Peraturan BWI Nomor 4 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur penyusunan rekomendasi terhadap permohonan penukaran perubahan status harta benda wakaf, Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Next. Pengelolaan wakaf di Indonesia. Sesuai amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, BW ini dibentuk sebagai lembaga wakaf yang secara khusus mengelola wakaf secara nasional dengan bertujuan untuk menyelenggarakan yang pertama yaitu administrasi pengelolaan wakaf secara nasional. Yang kedua, mengelola sendiri harta wakaf yang dipercayakan kepada BWI. Yang ketiga, promosi program yang diadakan oleh BWI dalam rangka sosialisasi terhadap wakaf.
Konsepsi pengaturan wakaf. Aktivitas pengelolaan aset. Pengelolaan aset harus sesuai dengan prinsip syariah dan harus dibentuk aturan investasi yang berisiko kecil dan tetap menguntungkan. Yang selanjutnya itu manajemen aset wakaf. Wakif dalam memberikan asetnya kepada nazir memiliki harapan dan menginginkan untuk peruntukan tertentu, misalkan untuk rumah sakit, sekolah, universitas, dan lainnya. Nah, untuk itu nazir harus berupaya agar semua harapan wakif terpenuhi. Para nazir harus mempunyai manajemen masalah atas aset wakaf tersebut dengan berprinsip keadilan, kejujuran, akuntabel, mandiri, wajar, dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya itu tata kelola nazir dan akuntabilitas. Struktur, sistem, dan proses yang digunakan perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan untuk jangka panjang dengan tetap memperhatikan stakeholder. Berlandaskan undang-undang dan norma yang berlaku berdasarkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kemandirian, serta kewajaran. Next. Berikut adalah struktur kelembagaan wakaf di Indonesia. Presiden sebagai kepala pemerintahan dibantu oleh menteri atau Kementerian Agama membidangi wakaf sebagai bagian keuangan sosial Islam. PPAIW adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Kementerian Agama untuk membuat Akta Ikrar Wakaf atau AIW. Kementerian Agama bertindak sebagai regulator bidang wakaf. Kementerian Agama dan BWI atau Badan Wakaf Indonesia ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan dalam mengawal kebangkitan wakaf di Indonesia. Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. Tugas dan fungsi utama BWI sesuai amanat Undang-Undang 41 tahun 2004 sebagai lembaga negara adalah membantu peran pemerintah dalam sektor wakaf untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf sehingga dapat memajukan perwakafan nasional. Nazir bertindak sebagai pengelola wakaf. Nazir harus memperhatikan hal-hal seperti berikut ini. Yang pertama, maslahat atau mencapai manfaat dan menghindari mudarat. Yang kedua, transparansi. Yang ketiga, produktivitas. Yang keempat, terpercaya. Dan yang kelima, berkelanjutan. Kemudian regulasi wakaf uang yaitu Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004. Berarti wakaf uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang serta diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang atau LKSPWU kepada wakif atau pewakaf dan nazir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Wakif atau pewakaf, perorangan ataupun badan hukum menghadap nazir pihak penerima di hadapan pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf atau PPAIW. Go the next. Prinsip-prinsip pokok tata kelola wakaf atau Wakaf Core Principle. Wakaf Core Principle adalah inisiatif bersama antara BWI, BI atau Bank Indonesia dan International Research of Training Institute Islamic Development Bank. Prinsip-prinsip pokok wakaf dibuat dengan memperhatikan konsep fondasi pokok yang berfokus pada kebaikan dan manfaat bersama. Dalam peluncuran Wakaf Core Principle pada tanggal 14 Oktober 2018 di Nusa Dua Bali, Ketua BWI Muhammad Nuh mengatakan bahwa BWI merupakan lembaga keuangan Islam dan memiliki tugas yang strategis, yaitu mensinergikan lembaga-lembaga keuangan Islam di Indonesia dengan wakaf agar dapat memberikan kontribusi dan kehormatan bagi bangsa. WCP bertujuan untuk meningkatkan tata kelola lembaga-lembaga nazir, sehingga mereka bisa mengelola harta wakaf dan menyalurkan hasilnya secara lebih baik. Dengan WCP tersebut diharapkan bisa meningkatkan upaya pengembangan wakaf. WCP diformulasikan untuk dua tujuan, yaitu pertama, untuk memberikan deskripsi ringkas tentang posisi dan peran manajemen dan sistem pengawasan wakaf dalam program pengembangan ekonomi. Yang kedua, untuk memberikan satu metodologi yang memuat prinsip-prinsip inti dari manajemen dan sistem pengawasan wakaf. Dalam WCP ini ada 29 butir prinsip wakaf yang bisa menjadi panduan dalam pengelolaan wakaf secara baik. Salah satu yang paling jelas dalam core principle itu adalah masalah legalitas. Seperti dijelaskan oleh Deputi Gubernur BI, Dodi Waluyo, bahkan dalam presentasinya pada acara high level discussion peluncuran WCP ini di Nusa Dua Bali tersebut, beliau mengatakan salah satu key success factor dalam mengembangkan wakaf adalah manajemen wakaf, di mana harus ada independent body yang mengurus wakaf ini. Disinilah BWI memiliki peran penting.
bagaimana Badan Wakaf Indonesia sebagai independent body mampu mewujudkan tata kelola manajemen wakaf dan pengawasan wakaf yang baik. Boleh di next. Wakaf. Yang pertama sudah terdapatnya Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004. Yang kedua sudah adanya Waqf Core Principle sebagai panduan pengelolaan wakaf. Kemudian tantangan regulasi dan kelembagaan wakaf. Yang pertama, perlunya berbagai penyempurnaan pada Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004. Yang kedua, masih terbatasnya peran dan dukungan untuk Badan Wakaf Indonesia. Yang ketiga, masih terbatasnya kelembagaan pendukung, termasuk sinergi dan harmonisasi antar berbagai lembaga terkait wakaf. Kemudian cara atau upaya meningkatkan realisasi pengelolaan wakaf nasional. Yang pertama, perlunya ada pendekatan Waqf Core Principle dalam membentuk profesionalisme nazir di Indonesia. Yang kedua, optimalisasi pengelolaan dana dan aset sosial keagamaan. Kemudian, untuk memperhatikan faktor-faktor yang membangun kepercayaan calon wakif baru, serta mendorong keberlanjutan organisasi pengelola maupun regulator wakaf, diantaranya dengan reputasi, akuntabilitas, dan transparansi. Boleh di next. Berikutnya ada studi kasus wakaf dompet duafa pada wakaf produktif dompet duafa Banten. Dompet duafa Banten pada mulanya lahir karena ada banyaknya fenomena kemiskinan yang terjadi di daerah lingkungan masyarakat setempat, sehingga membuat miris beberapa aktivitas sosial yang ada di Banten. Maka atas dasar itulah terbentuk dompet duafa Banten yang salah satunya turut menjalankan kegiatan wakaf produktif dengan strategi pengelolaan sebagai berikut. Yang pertama adalah mendirikan dompet duafa farm. Oleh hasil pengamatan diketahui bahwa model wakaf yang dijalankan adalah model wakaf produktif dalam hal pengembangan usaha. Usaha yang dikelola adalah pengembangan usaha peternakan domba dan kambing beserta unit-unit bisnis turunannya yang kemudian diberi nama dengan dompet duafa farm. Yang kedua ada pengelolaan dompet duafa farm yang melibatkan ahli di bidang peternakan. Seperti yang kita ketahui, baik tidaknya pengelolaan wakaf itu bergantung pada kemampuan pengelola wakaf itu sendiri. Apabila seorang nazir yang mengelolanya memiliki kemampuan yang mumpuni dan memadai, maka potensi wakaf tersebut dapat dioptimalkan. Namun akan berlaku sebaliknya bila nazir tidak memiliki kemampuan yang memadai. Adapun penerapan strategi pengelolaan wakaf di dompet duafa Banten ini melibatkan pihak ketiga, di mana pihak ketiga akan melakukan kerjasama dengan dompet duafa Banten dalam hal pengurusan dan pengelolaan dompet duafa farm. Dompet duafa Banten akan berperan sebagai supervisor yang akan mengurus hal-hal berkaitan dengan manajerial atau pengaturan dan keputusan-keputusan penting yang menjadi wewenang dari dompet duafa Banten, serta pihak ketiga yang berperan sebagai tenaga ahlinya, di mana pihak ketiga ini adalah pihak yang lebih mengerti dan memahami kondisi lapangan, di mana secara teknis mereka adalah ahlinya. Selain itu, Dompet Duafa Banten juga mengadakan pengembangan unit-unit bisnis peternakan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang dimilikinya. Berikutnya ada kegiatan pemberdayaan ekonomi umat di Dompet Duafa Farm. Dompet Duafa Farm merupakan sentra ternak yang didirikan dengan menggunakan konsep pemberdayaan dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik. Mustahik yang menjadi sasaran dari kegiatan ini adalah mereka yang kurang dari segi ekonomi, yang masih memiliki keinginan dan kemauan untuk merubah hidupnya jauh lebih baik, di mana mereka masih memiliki semangat untuk belajar. Mustahik ini terbagi menjadi dua, ada yang berperan sebagai penerima dan pekerja yang disebut sebagai penerima tetap, dan ada yang berperan sebagai penerima manfaat, namun tidak bekerja secara tetap di Dompet Duafa Farm. Jadi mereka bekerja ketika ada proyek-proyek besar yang membutuhkan banyak tenaga manusia. Selain itu, para mustahik dalam menjalankan kegiatannya juga turut diberikan pelatihan-pelatihan beternak, diberikan gaji, dan juga diberikan berbagai jenis bantuan. Bantuan ini meliputi bantuan modal, pembangunan kandang, pendampingan, hingga bantuan kemitraan. Sehingga dengan adanya berbagai macam bantuan ini bisa memberikan kemudahan dalam melaksanakan pengelolaan wakaf itu sendiri. Berikutnya ada pendistribusian hasil pengelolaan wakaf produktif Dompet Duafa Farm. Yang pertama di bidang pendidikan. Dompet Duafa Banten mengelola sekolah dasar kreatif yang diperuntukkan untuk kaum duafa sehingga tidak dikenakan biaya. Yang kedua ada dari segi ekonomi. Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Dompet Duafa Farm menjadi pilar
memberikan pendampingan serta pelayanan kesehatan secara cuma-cuma atau gratis. Yang terakhir adalah sosial kemanusiaan, di mana mereka juga ada porsi yang didistribusikan untuk kemanusiaan adalah pemberian bantuan bakti sosial pada para korban bencana alam dan lain sebagainya, serta juga untuk kaum duafa yang tidak bisa diberdayakan lagi seperti lansia, disabilitas, dan orang-orang yang kelaparan. Selanjutnya ada kesimpulan. Wakaf merupakan sarana yang bisa mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Di Indonesia sendiri, regulasi pertama yang terbentuk untuk pengaturan perwakafan adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Kemudian di tahun-tahun berikutnya, perundang-undangan mengenai wakaf pun terus mengalami perkembangan, di mana sudah terdapat penjelasan mengenai pengelolaan, konsep pengaturan, hingga kelembagaan wakaf itu sendiri. Dalam pelaksanaannya, pengelola wakaf harus berpedoman terhadap prinsip-prinsip pokok wakaf atau yang disingkat dengan PPW, yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola lembaga-lembaga nazir, sehingga pengelolaannya dan penyalurannya bisa meningkatkan pengembangan wakaf itu sendiri. Tentu dalam menjalankannya pasti ditemukan berbagai macam peluang dan juga hambatan. Oleh sebab itu, perlu adanya evaluasi secara berkelanjutan dalam jangka panjang terhadap tata kelola dan kelembagaan wakaf yang ada di Indonesia saat ini agar bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Yang selanjutnya yaitu saran yang dapat kami berikan terhadap permasalahan wakaf di Indonesia. Yang pertama yaitu pembentukan regulasi harus memahami urgensi dari penetapannya. Selain itu, memahami kebutuhan untuk kebaikan masyarakat beriringan dengan adaptasi terhadap perkembangan dunia. Regulasi juga tidak seharusnya merepotkan para wakif. Birokrasi harus dibuat sesederhana mungkin, namun tetap memperhatikan syariat Islam. Selain itu, proses pemahaman regulasi yang masih kurang dalam masyarakat seharusnya dapat dicarikan solusi agar isi dari tiap regulasi yang dikeluarkan dapat dipahami oleh setiap masyarakat, terkhusus para calon wakif. Yang kedua yaitu lembaga pengelola wakaf atau nazir harus bersikap profesionalisme. Pengelolaan yang baik terhadap wakaf dapat meningkatkan kepercayaan dalam masyarakat, yang kemudian berdampak positif pada perkembangan wakaf di Indonesia. Pemahaman tentang manajemen harta wakaf, penurunan nilai aset, dan investasi dapat menjadi sertifikasi baru dan selanjutnya menjadi kualifikasi yang harus dipenuhi untuk para nazir. Yang ketiga yaitu pemahaman atau literasi mengenai wakaf terhadap masyarakat terus perlu ditingkatkan. Pola pemikiran harus terus beradaptasi. Oleh karena itu, diharapkan kepada masyarakat melakukan wakaf pada lembaga resmi dibanding pada seseorang yang dianggap tokoh lingkungan yang masih tidak diketahui persis kemampuannya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.